wa ala alihi wa sahbihi wa wala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima sehingga kita bisa sejenak duduk di masjid dalam rangkaian sholat berjamaah yang dilanjutkan majelis ilmu, dan nanti dengan tutukan lanjutkan sampai suruh dengan sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi, dengan pulang dengan mengantongi pahala haji dan umrah sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya enggak bawa kitab Minhajul Muslim karena materinya saya ubah ke fikih kurban. Jadi enggak melanjutkan toharoh tapi fikih kurban dalam rangka menyambut Idul Kurban. Maka penyambutan yang terbaik adalah dengan ilmu. Kenapa? Karena banyak masjid itu karena nggak sama ilmunya, akhirnya kadang itu era jamaah itu tamile kadang rame. Dan sedidol piye, kulite didol piye. Terus kok iki panitiane terjatah ndas. Akhirnya mungkin jamaah batin. Panitiane kok wis ada dhisik. Akhirnya jamaah ra gelem. Gak mau ketinggalan mangkat golating harus sama kresek gitu. Pas ngetok-ngetok jadi mlongke mulai sedih gue kresek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, belajar akhirnya kita tahu kita akhirnya menjalankan harapannya. Jangan salah paham pikirannya kalau halal haram tuh haram mau babi, mau minuman keras, judi, boten nggih. Bahkan ketika itu daging kurban tapi dibawa dengan cara nggak baik itu juga bisa haram. Makanya pentingnya belajar ya, agar kemudian kita ngerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Dagingnya halal, tapi cara membawanya itu yang kemudian bisa menyebabkan itu haram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekarang dan ke depan sampai Idul Kurban kita bahas tentang kurban. Disebutkan bahwasanya dalil tentang Idul Kurban salah satunya adalah Quran surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Di situ ada rangkaian kita disuruh sholat terus kurban, sehingga mau sholat itu kudu kurban kan? Atau mau kurban ya kudu sholat. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya dengan nek jago maka dhewe bojone ra dijak mesti kok karo pundi Pak. Kemungkinannya namun 3, nek ra lagi nesunan, wis pegatan atau sudah pisah, apa meninggal maksud saya. Ya. Makanya nek jagung ya barengan. Makanya kalau seorang bikin resepsi itu undangannya 400, itu menunya disiapin 800 karena pertimbangannya yang datang itu ya sekalian. Ampun undang kula nek ngejak sak anake. Jadi anake 6 itu 8. Tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari raya kita ya Idul Fitri, Idul Adha. Nabi mengatakan inna likulli qaumin idan wa inna idana hadzal yaum. Setiap kaum itu punya hari rayanya dan hari raya kita ya ini. Sehingga ketika jenengan mau seneng-seneng, mau guyu-guyu, mau kayak orang pesta gitu berbahagia ya hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Dan ini kemudian bisa menjadikan indikasi keimanan kita itu benar apa enggak ketika Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha kok susah gitu. Nah, ini kenapa? Sama kayak Ramadan. Ramadan itu bulan baik, bulan penuh berkah. Mangkat ke Ramadan kok mecucu rupane ternyata ora iso rokok. Nah, itu kan hal yang jelek gitu loh. Nah, maka kita harus mulai berubah. Sama nanti di rumah tangga yang ngoten. Suamiku adalah kamu, tapi kok agar ning omah kok aku anyel ndelok rupamu. Niku kita harus introspeksi loh. Berarti enten setan ten niku gitu. Tapi nek ndelok koncone SD, konco SMA, guyu-guyu dhewe ini masalah. Saya itu banyak ibu-ibu ya sok-sok bawa barang. Niku nek karo pasangane iku rupane paling elek, tapi nek maca WA ne kancane apa
meneh nek mantane lah guyu-guyu kaya wong piye. Iku jenengan harus hati-hati. Nek jenengan gak hati-hati, niku setan ngepeti terus. Wis alamat rame. Makanya baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan ada di posisi seperti itu jenengan harus introspeksi. Kira apa akhir itulah aku malah susah diwiwi. Dan Nabi pernah mengatakan bahwasanya di Madinah itu pernah ada hari raya orang Madinah, hari sukacita orang Madinah. Tapi begitu datang Islam, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Datangnya Islam sudah menghapus hari raya yang ada dan tinggalkan itu semua, dan ini loh hari raya. Makanya sebagai seorang muslim kita nggak perlu mikir macam-macam hari ini hari itu. Fokus saja dari Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Nabi mengatakan hari apa itu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, kemudian ada larangan ketika hari raya Idul Adha Idul Fitri, yaitu apa? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an saumi Yaumil Fitri wan Nahar, dilarang berpuasa. Di Idul Adha Idul Fitri itu hari sukacita, tidak boleh puasa. Sama kayak dengan diulemi. Ini bukan ulem pas Ramadan ya, pas hari-hari biasa. Terus dengan jagung disuguh diparani karo sing digawe. Monggo didahar Pak Bu. Ngapunten kula poso. Niku nggelake sing duwe hajat. Artinya kalau poso dengan itu poso sunah, mendingan rasa poso. Karena menjaga perasaan kaum muslimin itu lebih baik daripada menjalankan ibadah sunnah dengan tinggalkan puasanya. Atau nek memang kerso poso, pengen poso, rasa jago gitu kan. Padahal poso sunnah niku hukume sunnah, nekane undangan hukume wajib ketemu sunnah, wajib didulukan. Ngoten nek cara memahami fikih ya. Jadi kalau jangan mendatangi undangan merasa poso, kecuali sing undang kebangetan Ramadan kok diundang resepsi. Nah, karena ada sing duwe resepsi ya malah beda nyuguh ya wis. Dadi kan undangane acara ning undangan tersubuhan ya. Ya. Kalau nate enten undangane lho pas Ramadan dadi kurang gawean iki ya. Ya kula teko dalam barang teko niku terus napa sanjang acara pun dijokke kok Mas. Mboten sakniki ndik dalu. Karena kan itu hari pertama Ramadan ngoten lho. Jadi begitu dengar pengumuman pemerintah nek tanggal sekian itu awal Ramadan, dan akhirnya dijokke resepsi ini. Jadi kalau mereka kecilin, yang ngoten niku yo sing omah yo arep ngetokke subuh. Poso mbak, ora rasa ngetokke subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh puasa ya. Jadi ketika bulan hari Idul Fitri Idul Adha tidak boleh puasa. Dan kemudian ada sunnah yang kadang kita itu sok keliru atau sok kurang tepat. Nah, yaitu apa? Nabi mengatakan, sahabat Abdullah bin Buraidah dari ayahnya beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yang kedua Yaumul Fitri hatta yakul. Bahasa Nabi itu tidak keluar sholat Idul Fitri sampai sarapan. Jadi Idul Fitri sarapan riyin. Ini betul kata-kata soalnya boleh becene angel. Jadi sekedhik mawon nggih syarat nek jenengan ajeng makan niku pun dahar. Wala yaqul yaumul adha hatta yarji fa yaqul min udhiyati. Nek Idul Adha ndak boleh sarapan, ndak boleh poso atau ndak boleh sarapan. Nah, sarapane Idul Adha niku napa? Dari daging kambingnya. Tapi yen tampine Nabi niku bar khotbah, niki jenengan bayangke lapangan ya. Nabi khotbah ten mriki rampung, salam, wedhus ten niku jejer, mboten niku mboten bayangke wedhus. Niku digoleki wedhuse terus dibleh, ser. Terus dicuwil dagingnya sekedhik dimasak. Sarapane niku. Jadi ampun Idul Adha sarapane Indomie gitu kan. Jadi nek saged begitu rampung jebret bubar. Niku enten bapak-bapak sing mlayu bleh siji sret. Jatahe Sohibul Qurban dicikuke napa nek ten iki misal sampile karo napane sing kira-kira sisone dimasak. Nah, dimasak ya ibu-ibu. Nah, terus sarapan kabeh sama wis mateng sarapan. Nek ngono yo anu Mas iki banget kok rewet banget to.
mending dibeleh tak durunge salat mboten salah niku nggih. Jadi beleh harus setelah salat. Jadi sunahnya sarapannya itu nggih adalah daging kurbannya itu. Tapi kalau benar-benar susah ya dengan sarapan kurma ya ora apa-apa. Tapi sarapannya bar salat nek Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi wakana idza raja akala min kabidi udhiyah, seneng makan hatinya, hati kurban ya. Jadi nek enten atine jemloke niku beli napa pripun. Ben ra kesuwen kon makan mentahan wae Mas. Ampun, ben tak dikira kucing. Kemudian kurban niku menurut saya itu ibadah yang paling menyenangkan. Kenapa? Jadi kan diminta untuk beli kambing atau sapi. Begitu sudah beli dibeleh, bar dibeleh niku nggih sinten to? Pak. Sapine atau dusun nggih sinten? Lho nggih jenengan to, apa enten tetane daging mabur ning langit mboten enten to. Makanya Allah niku mengatakan layyana lullahu luhumuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging sama darahnya itu tidak akan menuju Allah. Maksudnya nggak akan mabur ke langit itu dijaluk tak peke boten. Ini kok gini jenengan. Yang ya Allah pengen kan itu apa? Pengen lihat mana tahu di antara jenengan itu yang paling bertakwa. Sikai nikmat setahun, rezeki lancar, sehat, keluarga aman, terkendali, putrane enek sing lulus sarjana, enek sing nikah, putune nambah, gari korban sitok wegah ndi to. Ngomongnya wong takwa apa yang ngono kan itu. Kayak tadi fasoli di rabbika wanhar itu rangkaian. Nah, kita itu orang beriman dan sholat. Nah, iso sholat kita itu juga diminta untuk berkurban. Karena sholat itu ibadah dengan sama Allah. Nah, kurban itu ibadah dengan sama Allah. Tur, yang tentu itu juga kemudian ditampiaskan, disebarkan ke kiri kanan. Jadi sebagai sebuah bentuk ibadah, tapi juga sebagai sebuah bentuk amal sosial gitu. Makanya orang-orang yang senang kurban itu biasanya itu atine itu boten atos, boten pelit. Dan saya ada cerita satu kampung itu kula dijalui kurban, terus sanjange tinggu memancing supaya warganya gelem kurban karena sak kampung itu males kurban kabeh. Dan benar begitu saya kekirim satu ya kurbane mung sitok tok niku, berarti kula didum sak kampung terus piye ya. Nah, terus tahun berikutnya disuruh mulai lokasi mulai. Mungkin ini pun akan 10 tahun ya, rutin dialog. Lo nanti bingung. Ki ngomongnya juga pancingan tapi kok sing dipancing ra pancing. Padahal nopo sekampung iku rata-rata wonge dadi tani. Berarti duwe nopo? Sawah, Pak. Awake dhewe lho ra sawah, saya ra sawah gitu kan. Makanya miris ketika lihat kaum muslimin yang seperti itu, duwe sawah, iso nyelengi ini megah. Itu sama kayak dengan yang rokok mendino. Ini pas kurban atau kurban, saya itu. Niku menyedihkan. Jenengan harus planning itu. Nek iso mendino rokok, niku ya mbok dipreni sik rokoknya misal dino Senin karo Kamis ra rokok, duwite rokok itu celengi. Nah, engko setahun itu dibongkar, saken itu mendo. Ini kadang ya gandeng wis wegah, aja kok sing rokok mau sing di sawah kuwi wegah kok. Makanya niki kita saling mengintrospeksi. Kita itu ngaku orang beriman, orang bertakwa itu di sebelah mana iman dan takwanya. Kalau urusan korban kok layu sing dewi. Dan potret seperti itu beberapa kali saya lihat di beberapa tempat itu tidak satu, tidak dua, beberapa tempat. Jadi nek sing korban itu semangat ya untuk memotong toh. Tapi begitu dirinya megah. Padahal yang dedet mau ngerti mas dedet lah ya HP ini hilang sesuatu tuanya kan duit gitu. Atau mungkin korban tapi kartu pemotorannya cash ya, kan duit. Makanya ketika dengan nek masih ingat soal Idul Fitri nanti ada zakat fitrah. Orang kalau kemudian pas hari di mana zakat fitrah itu diwajibkan, kok bener-bener ning omah itu ndak duwe beras, ning dompet kan duwe duit, ning tabungan yo ora enek, blas ra enek. Dan ndak punya bayangan duit dari mana buat beli beras. Itu orang seperti itu ndak wajib zakat fitrah. Tapi berikutnya kalau kemudian dia punya jagan, misalnya zakat fitrah sakniki, ning sesuk gajian itu bisa ngutang dulu zakat fitrah, begitu gajian dilunasi, walaupun pas gajian ra dilunasi. Kurban ki ngoten, ketika hari kurban tanggal 10, 11, 12, 13
jenengan belas ra duwe-duwite 50.000 kowe diarep nempur beras apa nggo wedhus ya cukup gitu kan. Jenengan gak wajib kurban. Tapi nek pas hari itu jenengan 10, 11, 12, 13 tuh punya duit 50.000, ning 2 hari kemudian nanti gajian 10 juta, jenengan wajib kurban atau 5 juta wajib kurban. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman itu akan berusaha ketika Allah mewajibkan sesuatu berusaha. Apalagi dalam konteks kurban tadi yang diminta itu ketakwaannya, dagingnya ya kembali ke jenengan kok gitu. Tidak kemudian kembali ke Allah dalam artian diangkat ke langit dijaluk semua jenenganmu diturai serindile ngoten mboten. Semua dikembalikan ke jenengan sak serindil-serindile barang gitu. Makanya jangan ragu ya. Makanya Nabi mengingatkan man wajada sa'atan sapa wong sing duwe kemampuan falam yudhi gak mau kurban fala yaqrabana musallana ojo cedak-cedak tempat salatku. Musola di sini kalau bahasa kita orang Indonesia musola masjid cilik ngoten to. Yang kadang didefinisikan tambahannya tidak diadakan sholat Jumat gitu loh. Tapi nek di bahasa Arab musola itu tempat khusus buat sholat id lapangan. Nah, makanya nanti dalam beberapa hadis disebutkan Nabi itu nek sholat id itu di musola. Itu nek wong ora paham bahasa Arab atau tidak paham pikir terus loh ini sholat id ning musola piye wong sak kampung mlebu musola ya rahmat gitu. Maka maknanya di luar. Sehingga niki nanti secara fikih dengan jangan sholat id di masjid kecuali kalau hujan gitu. Nanti enten Pak, sak kampung itu RT nek 10 itu sak RT itu nek sholat id dhewe-dhewe. Mergo napa rebutan kotak infak. Wis niku menyedihkan oleh itu. Dan nyata-nyata niku ngomong kan, wah dulu di sini kita bersatu taat 7 masjid. Sekarang kita sendiri. Nah kenapa? Nah 7 masjid kotak infaknya mau 6 juta, nek dhewe ya 6 juta bener dhewe. Nek 7 masjid tak didung. Astagfirullah. Jadi persatuan kaum muslimin itu harus dijaga ya. Artinya ketika di sini sudah baik, di sana toh dari ujung ke ujung sana toh, maka Pak Jalu ampun kreatif boleh gawe-gawe acara. Dan nek dhewe wae ning lapangan kono usah. Saestu. Dengan mungkin aku dosane ra kuat nih. Abuat dosa mecah belah kaum muslimin itu berat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini tapi mengingatkan, nek mampu gak gelem kurban, ojo cedak-cedak tempat sholat. Nah niki nggih ampun dipahami berarti tak rasa sholat, niku nggih keliru. Niku introspeksi min babil wa'id ketika Nabi mengatakan gitu, kita tuh harus pikir loh, berarti nek Nabi itu cedak-cedak aku di tempat sholatnya, berarti terus piye yo? Seorang muslim itu akan kemudian berusaha supaya bisa dekat dengan Rasulullah. Makanya Nabi pernah mengatakan ana wa kafirul yatim hakada fil jannah. Aku karo wong sing ngurusi wong yatim cah yatim, kuwi kok ning surga ngene iki lho, cedhake. Nek Nabi pun sanjang ngoten kok jenengan enten wong cah yatim ning kampung apa dikeplaki ngoten niku. Nah, lah wis. Yo Nabi ora gelem cedak-cedak otomatis gitu kan. Maka ketika dikatakan fasali li rabbika wanhar salat atau qurbano, ini menjadi rangkaian. Ketika jenengan itu wong salat ya kudune yo wong kurban nek mampu. Makanya dikatakan man wajada sa'atan. Makanya nanti ulama itu berbeda pendapat dalam kurban ini wajib atau sunnah muakkad, bukan mau sekedar ubah, bukan. Ada ulama yang berpendapat wajib. Untuk siapa yang mampu? Sunnah muakkad untuk siapa? Kaum muslimin mayoritasnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memang jenengan pas hari kurban itu tidak punya uang tapi punya jagan yang bisa buat bayar, maka jenengan utang tidak ada masalah. Tapi nek bener-bener nanti ditur nek jagan, ya ampun, tidak usah dipaksakan. Gitu ya. Jadi perlu difahami dengan baik dan benar. Kemudian hewan kurban itu ada kriterianya, bukan nangger kewan itu dari sisi jenisnya. Tapi ini saya ngomongkan dari sisi cacatnya. Nabi SAW mengatakan ada 4 hewan atau jenis hewan atau ciri hewan yang tidak bisa diterima sebagai kurban. Yang pertama al-awra'u al-bayyinu awra'uha, buta, jelas butane. Nah, wedhus niku nek digeret niku iso ngetutke sing geret. Nah, makanya nek jenengan mundut mendo niku cobi mboten sah digeret, dijul dhisik disurung ngoten. Mlaku apa ora? Nek mlaku nabrak-nabrak kuwi buta. Atau nek dibuka matane kok putih kabeh kaya susu niku niku nggih mboten sae, niku katarak total mboten bagus. Nah, buta di sini
al-aurah itu ndak harus dua-duanya, satu juga nggak boleh. Jadi gampangannya maaf ya, matanya picak siji gitu kan bisa jadi mungkin pernah dipelintang bocah tapi matanya ada yang pecah satu, itu juga ndak boleh. Jadi ketika ndak boleh niku berarti nek dengan nekat beleh niku nggak dihitung sebagai kurban, mung dihitung beleh wedhus dienggo bagi-bagi sedekah, tapi bukan kurban. Nah, kemudian yang kedua wal maridatu al-bayyinu marduha, sakit yang nyata-nyata sakitnya kon mlaku wegah nyekukru terus dolalah pas napa ngerindil kudune bunder-bunder kok malah mencret ya. Sosok itu cacingnya barang gitu kan. Terus gebres-gebres ra karo-karuan irunge beler. Nah, sing ngoten-ngoten niku mboten asal. Nomole mengken kasus napa niku kuku dan napa niku lho. Dadi awake niku enten penyakite niku lho. Nah, niku mboten asal. Sing ini murah Mas, dia murah tapi nggak seperti itu juga gitu dalam beribadah. Makanya dalam kisah Habil dan Qabil itu kan ada yang berkorban binatang yang baik, ada yang berkorban buah-buahan yang sing bosok, ya sing kurban yang kambing yang baik yang diterima, yang bosok yang enggak gitu. Maka kemudian yang ketiga wal arja'u al bayinu talquha, pincang dan nampak pincangnya. Sikile papat dari telu niku mboten asal. Atau papat sing siji ceklek niku mboten angsal, atau papat ning mlakune demplang niku nggih mboten angsal. Mencolot wedhus kudune mlaku iki mencolot kaya kodhok niku kaya kelinci ya, itu berarti iki wedhus cacat ndak boleh. Nanti ada juga yang berpendapat kudune dibuntut ning buntute tugel itu ndak boleh. Nah, kemudian wal kasiratu allati la tunki gering mekingeng wedhus tapi balungane ketok bianget. Sapi nggih ngoten kudune pokoke enten isine ketepos nganti mlengkung mlebu ngeten iki. Wah, wedhus kok ngene. Ya malah karwane gale nengkleng. Mboten ngoten, iki kurban, ora soal tengkleng napa nggih. Tengkleng ning mboten kemudian judulnya pas kurban ngeten iki. Nek jenengan kersa ngoten niku nggih tengkleng ya kudune pas hari-hari biasa mau mundhut ngoten niku ditengkleng. Nah, ada penyakit yang tidak kelihatan, maka ini masih boleh untuk kurban. Contoh nih, saya pernah lihat niku enten sapi gede dibelah ning jagalan Solo, belah cet atine niku sak menten iki niku meh kabeh bolong-bolong. Enten cacing ati niku. Nah, niku nggih ya enggak tahu karena enggak tahu kan di dalam perut. Tapi nek secara fisik gede. Nah, ini tetap sah insyaallah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita diminta untuk berkorban dan tidak ragu untuk berkorban? Nah, dengan kemutan. Nabi Ibrahim memimpi menyembelih putranya. Lalu putranya yang soleh ditanya, "Le, ini aroka fil manami anni atbahuka famdur pada taraku ndelok ning ngimpi kuwi. Aku mleh kuwi. Piye pendapatmu?" Kalau memang itu perintah Allah, wahai bapak, ya abadi, if'al ma tu'mar. Semoga saat jiduni insya Allah minas sakirin, dengan akan mendapati saya sebagai anak yang bersyukur. Akhirnya dia pun angkat. Begitu kemudian ajeng dibelah, diganti kali wedhus. Ini menjadi dalil ketika jenengan itu berkorban, genah diganti. Pasti. Gak usah yakin, gak usah ragu, harus yakin. Ning eleke menungso niku lho, gendine kuwi terus jaluke duit gitu. Aku korban 3 yuta, kudune diganti 30 apa 300 yuta, dinteni duite ra teko. Padahal nek jenengan gelem jujur, nek emang korbane wedhus kudune gantine ya wedhus kudune, gantine duit. Nah, sehingga yang harus jenengan pahami, ganti itu enggak selalu duit ya. Mungkin tadi loh saya bilang, badanan korban ternyata putrane sing lulus sarjana dengan lancar. Terus mungkin enten sing nikah enggak ada halangan, jodoh yo gampang, atau yang sudah nikah mungkin yang duwe putu, atau kemudian yang putrane omah-omah yang omahe adem ayem tentrem mboten rame, atau mungkin jenengan tadi sakit terus sembuh, atau mungkin ngapunten garwane sing ra salat dadi salat, macam-macam. Nikmat Allah itu banyak saestu. Makanya mungkin saya pernah cerita niku kula numpak montor kula sing sakniki itu saya enten montor kijang odong-odong niku. Nah niku anak kula turu ning sampinge pintu.
Pintune ora kenceng ning nutup. Niku kula doyak mobil. Klakson-klakson wong pengen ngandani nek pintune ra kenceng. Begitu kula mandek, pintu niku mung dijawil ngene kebuka lah. Iku nek anak kula turu terus diboblok ceblok ning dalan mati. Itu nek kita suruh milih duit berapapun karo nyawane dhek ya pilih anak atau timbang duit. Makanya enggak selalu nikmat Allah itu berupa duit. Nah, ketika dengan dikasih sehat, tanggane sing ra tau kurban pelit loro-loron jenengan kurban sehat, gitu kan. Alhamdulillah. Ini mungkin kan wonge ya kurban, tapi kurbannya ra gelem didung karo kakane dipek dhewe. Akhire ya bar kurban ya kolesterolan ya wis kapok. Enten piye ngoten niku, kurbane pangan dhewe wae. Luar biasa ya. Kok sak buntut-buntute dinteke kabeh. Ngeri. Nah, dalil penguatnya, dalil pertama tadi, dalil penguatnya wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu fa huwa khairur raziqin. Quran surat Saba ayat ke-9. Sapa sing wani infak, maka Allah akan mengganti. Oh, ini kan berjanji Gusti Allah bahwa khairur raziqin, dan Allah itu Rabb yang paling baik dalam memberikan rezeki. Tegese niku nek ajeng joli mesti joli luwih apik. Mesti joli luwih apik. Nek menungso jenengan nglakoni kebaikan dijoli rong karuan apik. Jenengan kateri tanggane nganggo rengkot isine panganan. Kuwi balik rengkote sik alhamdulillah. Sok-sok ora balik gitu kan. Wah, kayak sak rengkote. Kula nate diteri Pak Alek niku. Bakso sak dandang. Dandang bakso niku lho. Nah, niku jerone ten kuahe, pinggire ten baksone, macam-macam komplit diteri. Nah, gane sing ngeteri mboten kepanggih kula. Nek kepanggih kula kula tekoki iki sak dandange apa ora gitu. Ganten ora kepanggih, dandange cilik jane. Niki nek dienggo dodolan ning warung ya ora patut. Mikir kula nggih kudune sak dandange. Tapi gandeng mboten enten ukara. Yo tetep kula balik ke dandange niku. Ning kula ajeng isine bakso ya saru gitu kan. Kula isine jeruk. Tegese ngeten, ketika kita dianteri sesuatu sama tetangga kita pun, nek kita nggak tahu itu barangnya wadah ini lho, kan kepek napa mboten itu dibalekke paling mboten niku. Syukur-syukur dijoli. Nah, ternyata ijol daya pun dia nggak iso lebih baik daripada bakso Pak Ale di sini. Isone jeruk gitu kan. Harga bakso yang malah enak gitu kan. Nah, maka Allah tidak seperti itu. Justru Allah menyatakan ijol kulo luwih apik. Mergane apa? Wa ana wa huwa khairur raziqin. Aku tuh pemberi rezeki yang paling baik. Makanya tadi saya katakan, mungkin di mata kita duit itu baik, tapi mungkin di mata Allah kesehatan lebih baik, makanya jenengan dikasih sehat. Mungkin di mata Allah, mungkin ketika jenengan delok tanggane macam-macam rame ning omah, ternyata mungkin menurut Allah, oh iki ijole ora duit, rumah tangga sing adem ayem. Nah, niku nggih hal-hal yang kemudian harus kita pahami dan kita syukuri. Makanya Allah mengingatkan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nek kamu mau menghitung nikmat Allah itu ora iso. Innallaha laghafurur rahim. Allah itu benar-benar Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah Maha Pengampun? Karena banyak kita itu wa qalilu min ibadiyas syakur, kali syukur. Sedikit di antara kita itu yang syukur. Wah, pikirannya nikmat ki padha karo tanggane iso motor, iso ngene, iso ngono gitu. Nah, itu tidak seperti itu dalam Islam. Nikmat itu harus kemudian kita kembalikan, setiap kita itu beda-beda. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, maaf, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila fawqakum, lihat ke bawah jangan ke atas nek urusan dunya. Nek jenengan ngapunten lihat tangga tanggane lho. Deloke soal dunyane terus pengene luwih, itu ndak akan bersyukur karena selalu ada langit di atas langit, selalu ada yang lebih di atas yang lebih. Misal dengan koyak si A batu motor dengan pengen podo iso kelakon. Engko nek wis ngalahke kuwi mesti jenengan yo koyak meneh sing liyane meneh. Rantek-entek niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik sehingga jenengan jangan ragu. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah 245, "Man dalladzi yaqridu Allahu qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un." Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Berarti nek jenengan tak 3 yuta, balike luwih saka 3 yuta. Kemudian pada hadis qudsi Allah berfirman, "Anfik ya ibna Adam unfik alaih." Infak wahai ibnu Adam. Nek kowe infak, maka tak bales infakmu kuwi. Coraku. Satu lagi nggih. Dan kemudian nggih di dalam Islam kurban niku
bukan kemudian diminta gimana-gimana, enggak. Minimal satu keluarga satu saja. Seorang sahabat Atha bin Yasar pernah berkata, "Sa'al tu Abu Yusuf." Aku pernah bertanya pada Abu Yusuf, "Kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulullah SAW?" Bagaimana kurban pada zaman Rasulullah SAW? Faqala Abu Yusuf berkata, "Kana rajulu yudhahi bisyatin anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yutimuna." Seorang laki-laki kepala keluarga itu kurban satu atau untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ini menjadi dalil ketika jenengan berumah tangga, kurban itu satu saja, dibeleh atas nama kepala keluarga. Dan nah, niki fikih buat sing tukang beleh, niku pas beleh niku bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min fulan wa ali wa ahli baiti. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini kurbannya si fulan, misal Pak Jalu, dan keluarganya. Nek ram mudeng bahasa Arab bahasa Indonesia ya untuk bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini kurbannya Pak Jalu dan keluarganya. Ser. Nah, tapi yang didik bojone Pak Jalu, ndak benar yang beli duitnya Bu Jalu, begitu ditukokke tetap di atas nama kepala keluarga. Niku wedhus siji iso keluarga. Sekeluarga niku yang ada di bawah satu atap. Bapak, ibu, anak, sosok ya wong tua, mertua gitu, sosok niku satu mawon. Tapi nek memang jenengan niku longgar duite, terus kabeh niki meh dikorbanke siji-siji, ndak apa-apa. Saya ngomongkan yang minimal itu satu tok itu. Nanti ada orang yang salah juga dengan cara gini. Tahun ini bojoku anu kurbane kok. Lah ngopo? Lah aku wis tahun ini. Nek mboten tahun iki anakku sing barep kok. Lah ngopo? Lah tahun ini bojoku iki neh aku saku. Mboten usah diurutke atas nama kepala keluarga dan keluarganya pun. Mboten. Karena nek jenengan ngurus dhewe, engko akhirnya nopo? Terus koyo-koyo piye gitu, tapi sebenarnya itu malah merusak hati. Karena yang namanya keluarga itu, kepala keluarga itu walaupun mungkin duitnya rapatnya oke, mau nggak mau ya dia itu kepala keluarga, harus jenengan dudukan sebagai panglima atau komandan atau apalah di rumah tangga itu, sehingga bahkan sampai pada level kurban itu namanya yang disebut dan keluarganya, dan keluarganya itu mencakup jenengan yang ada di bawahnya, putra-putranya. Senajan duitnya sama putrane, sama bojone, kan tidak apa-apa gitu kan. Kan kadang ada tuh istri lebih kaya daripada suami, usahanya lancar, suami usahanya bangkrut dan enten, tidak apa-apa. Jangan kemudian memunculkan bibit-bibit kesombongan. Duit kuat atas nama DE, betul. Namanya omah-omah. Kecuali sudah nggak bersamanya, sudah berpisah. Nah itu dewi-dewi. Kan kadang enten tuh suami istri pun pisah, terus si sutri ada korban, ya wis berarti dewi-dewi. Jadi nggak kemudian atas nama mantan dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila niku yang bisa saya sampaikan, insya Allah nanti disambung lagi sampai hari raya Idul Kurban. Dan saya berharap gitu, dengan kalau ada pertanyaan terkait ini jangan sampaikan.